Kenapa kira-kira? Itu pertanyaan yang tidak bisa terjawab dan gak bakalan bisa dijawab, itu gak bakalan bisa. Kenapa kalian cinta dengan seseorang? Kenapa? Karena dia cantik, dia ganteng, dia pinter, dia kaya, dan lain-lain. Ayo. Karena dia akan hilang. Yang kalian cintai itu akan hilang. Yang kalian sukai itu akan hilang. Lalu bagaimana caranya supaya dia bertahan? Dan bagaimana kalian bisa setia dengan pilihan kalian? Nah, ini sesuatu yang sulit dibaca, sesuatu yang sulit diraih. Teater juga begitu. Nggak ada yang salah dengan jawaban kalian itu, nggak ada yang salah. Aku begini, nggak ada yang salah. Oke aja. Yang salah itu adalah ketika kalian memilih tidak melanjutkan. Ketika sudah memilih, teman-teman tidak mau melanjutkan. Apa misalnya? Setelah selesai tanggal 24, kesepakatannya mulai minggu depan harus wajib latihan. Pertanyaannya, kita kan latihan vokal, latihan tubuh, kemudian meditasi. Nah, kemudian bagaimana dialogmu, bagaimana kata-katamu. Pengen jadi aktor, tapi nggak mau latihan vokal. A, I, U, E, O. Nah, informasi yang saya dapat sampai detik ini Kejora nggak pernah mau gabung latihan dengan Abah Rumah, takut. Takut. Apa yang ditakuti? Gigi enggak, belit enggak, ya kan? Ngelilit enggak, gantung diri enggak. Jadi banyak persoalan teman-teman ketika kalian terjun ke teater ini, pilihannya banyak itu. Ya. Kalau untuk hari ini besok lusa sih ya nggak apa-apa gitu. Karena dari pagi sampai sore totil melanjutkan peristiwa, melanjutkan kegiatan, melanjutkan pilihan. Itu yang berat. Aku memilih teater karena aku suka dan aku menyadari dengan apa yang aku pilih. Kemudian aku tahu betul konsekuensi terhadap apa yang aku pilih. Nah, teman-teman ketika memilih teater, rumus ngomong. Waduh, makeup kostumnya kita bikin kotor kotor-kotornya. Ya kan, kemudian kalian ngumpul-ngumpul di tong sampah gitu, enggak, itu biar kotor enggak. Gimana caranya kesan kotornya itu kelihatan? Teater ini berat. Aku nggak nakut-nakutin. Tiba-tiba teman kalian manggil tokoh yang kalian mainkan, berarti berhasil. Salah satu keberhasilan sebuah pertunjukan ketika kalian turun panggung dipanggil dengan nama yang berbeda, berarti dirimu berhasil dengan karakter yang dimainkan. Itu ada 3. Ada aktor, tokoh, karakter. Ada aktor, tokoh, karakter. Aktor itu siapa? Kita. Aktor itu kita. Tokoh itu siapa? Tokoh adalah peran yang dimainkan oleh kita, aktor. Ya, kita menjadi tokoh. Lalu kemudian ada karakter. Yang paling sulit adalah karakter. Misal, apa namanya? Rara di SMA 4 adalah salah satu wanita yang pemalu. Untuk merubah karaktermu supaya tidak pemalu, maka sutradara memilih peran atau menentukan peran atau mendisposisikan peran Rara sebagai nyonya yang cerewet. Berarti Rara harus belajar ngomong cepat. Pokoknya bawel. Setelah selesai pertunjukan, Rara itu berubah. Nah, salah satu alasan kenapa kalian harus belajar teater adalah
Jangan menciptakan dunia dalam dunia lain, nanti kok nggak kembali bahaya. Sampai di sini udah kebayang belum kira-kira teater itu? Teman-teman Kejora harus latihan, nggak bisa enggak. Teori itu bisa didapatkan ketika langsung pada saat kita latihan. Aduh, rumahku jauh, motornya nggak ada bensin. Aduh, nggak ada yang nganter aku. Aku malu dong kalau datang sendirian. Sementara teman yang biasa aku main bareng nggak ada umpamanya. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalian memilih teater, ikut teater karena temannya, ya nggak apa-apa. Berawal dari situ ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Untuk besok, kalau bisa datang pagi, apa datang pagi, kita ya pura-pura malam kuburan, pura-pura orang vokal, nanti pura-pura acting. Kalau sekarang kita teori dulu lah. Nah, sekarang kira-kira apa yang ada di benak teman-teman tentang pertemuan kita hari ini? Selain kenapa Abang Duman pilih teater, kenapa aku pilih teater? Kira-kira teman-teman Kejora punya kegelisahan lain nggak? Apa yang bisa aku bantu kalian? Kira-kira? Berarti belum tahu kebutuhannya kan? Teman-teman berarti belum tahu kebutuhan kenapa hari ini, besok dan seterusnya kan udah muat ya dengan tugas. Kira-kira acting itu gampang gak sih? Ya, kalau ada orang yang menggampangkan acting itu salah besar itu. Acting itu bukan hanya sekedar keberanian, tetapi ada teorinya, ada prakteknya. Ada punya kegelisahan? Kalau kita ngomongin teater, itu ada yang istilahnya namanya itu teater prosedium, teater arena, dan ada teater tapal kuda. Kira-kira teman-teman tahu nggak teater prosedium itu apa? Nggak tahu. Teater prosedium itu teori ya. Tadi sama Mbak Dini teori nggak sih? Nggak teori. Hah? Kata apa besok praktek ya? Udah hari ini aja. Nggak siap ya? Siap. Kalau nggak siap aku pulang. Ya. Ya. Ada istilahnya namanya teater, egonya gede banget ya, mendadak egonya gede. Gak apa-apa ya. Jadi yang dimaksud dengan teater prosedium itu adalah penontonnya di sini, pemainnya di sini. Yang namanya prosedium itu adalah satu arah. Nah, itu namanya panggung prosedium atau teater prosedium. Kita ngomongin bentuk-bentuk teater. Jadi ada yang namanya prosedium. Prosedium itu satu arah. Di sini penonton, di sini pemain. Kemudian ada teater arena. Teater arena itu pemainnya di sini, penonton. Teater arena atau yang disebut dengan tapal kuda
YouTube ya. Yang lain pernah ada? Belum ya? Oh ya udah. Desember ya, nonton, beli tiket. Jakarta. Baik, insya Allah di Dua Budaya. Ya, ada
Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada nggak? Masih malu. Apa menanya ke belakang? Nah itu anak SMA 3 itu bolos mereka juga. Bolos. Aduh. Dewan Kesenian Lampung di Bandar Lampung itu di daerah Koko itu. Kalau teman-teman barangkali sudah punya dapat informasi posternya itu. Ya sebenarnya atau juga pengen nonton ke sana hari terakhir ini. Kemarin nonton hari Minggu sama hari Senin. Itu jam 2 pertunjukan. Temanya tentang biofiction. Itu naskah-naskah tentang penyair-penyair sastra Indonesia yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah pertunjukannya. Kita kayak bikin foto TikTokan gitu. Ya itu ya. Jadi kita latihan olah tubuh, olah vokal, kemudian meditasi. Ya apa cuma berharap teman-teman tidak kapok dan mau melakukan rutin latihan supaya saya nggak bayangin kalau sampai 20 orang ini benar-benar itu kalau nggak naskahnya enak. Dulu banget. Saya pernah ngumpulin teman-teman SMA 4 itu ada sekitar 40 orang. Jadi yang mereka bayangkan ketika saya audisi di SMA 4 itu, mereka membayangkan mereka main film. Padahal saya pikir nanti mereka main pementasan teater tapi kolosal. Nama Wes Hendra? Belum. Astagfirullahaladzim. Ya. Wes Hendra adalah salah satu tokoh sastrawan yang ada di Indonesia. Wes Hendra, Teguh Karya, Putu Wijaya, Sapardi Djoko Damono, kemudian Sapardi itu yang pada umumnya ya Sapardi Djoko Damono. Teknik dipelajari untuk dilupakan. Sepeda ada stangnya timbangan. Kalau dia akrobatik, kalau dia sirkus, dia harus menguasai bagaimana tangan kanan di kiri, tangan kiri di kanan. Jadi bawa stangnya silang. Nah, teman-teman sirkus itu melakukan sesuatu yang di luar nalar. Begitu juga dengan teman-teman teater di luar nalar. Ada 3 teori tentang teknik pernapasan. Nah, menurut kalian yang pernah dengar pernapasan apa aja? Pernahkah kalian mendengar apa yang Kayla apa? Kalau menurut Kayla pernah nggak dengar? Atau ngarang aja itu kan dari pernapasan luar, pernapasan dalam ya. Pernapasan itu mulut, paru-paru. Pernapasan ya. Ya satu lagi yang pakai di sana. Ungi. Oke, apa ungi? Pernapasan diam lama. Dah. Kau tahu dari mana diam lama itu? Pernah dengar kalau untuk nyanyi pakai suara ya. Ya bolehlah suara dalam apa? Pernapasan dalam, pernapasan luar, hidung, mulut, paru-paru ya bolehlah. Pernapasan dalam paru-paru. Oh, pernapasan dalam paru-paru, pernapasan luar nggak tahu. Hidung mungkin kan hidungan itu. Oh, bukan hidung mungkin karena hidung di luar. Ya logis ya, nggak apa-apa. Habis. Menurut lu pernapasan luar sama pernapasan dalam itu gimana? Ayo. Pernapasan hidung keluar dari hidung, keluar dari paru-paru. Jadi keluar dua-duanya dari hidung, dari paru-paru keluar. dari dalam dari paru-paru. Oh, keluar dari hidung, dalam paru-paru. Ya, boleh.
teruslah berpikir, teruslah menangkap, teruslah mendengar, dan teruslah berusaha untuk mengerti. Ya, Abah Duma ini mau ngomongin apa? Ibu Titin ini mau ngomongin apa? Targetnya apa? Karena ruang lingkup kita adalah imajinasi. SpongeBob. Pernah lihat SpongeBob yang imajinasi? Iya. Nah, sutradara. Yang hebat itu sutradara, bukan penulisnya. Tulisannya udah keren, bener. Tetapi penulis itu tidak bisa mengaudiovisualkan. Maka tugas sutradara adalah memvisualkan dan mengaudiokan. Maka terjadilah imajinasi. Ya, ada imajinasi. Ya, ketika SpongeBob berimajinasi, Squidward apa? Tidak percaya. Tiba-tiba dia masuk kotak. Benar-benar kejadian, dia ngegas, dibuang dari tempat sampah. Kenapa begitu? Kenapa giliran Squidward neken gas dalam kotak kardus, dan ketika ngegas kedengaran suara bulldozer itu, dan kemudian dia dibuang? Kenapa? Ada dua ruang, ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, SpongeBob dan Patrick berhasil membangun imajinasi, tetapi Squidward tidak percaya. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick meninggalkan kotak, lalu kemudian Squidward masuk ke dalam, dan dia mencoba ngeng, terdengar suara itu. Singkat cerita, dia langsung dibuang tempat pembuang sampah. Ada dua peristiwa imajinasi. Menurut kalian, imajinasi apa yang terjadi? Ada dua peristiwa imajinasi. Menurut teman-teman Kejora, apa pasalnya? Menurut teman-teman Kejora, Pak Duma ini kan sebenarnya tiga-tiganya udah. Pelatih ya, pekerja ya, penikmat juga iya. Nah, kalau teman-teman belajar untuk memahami tiga-tiganya. Kalau sekarang belum waktunya ketika kamu mengatakan pilihanku adalah teater, pekerjaanku adalah teater. Bukan belum tamat sekolah kok bekerja teater. Kalau Abah Duma, pekerjaannya teater, tapi aku belum bisa menghasilkan uang dari pekerjaan teater. Karena aku punya pekerjaan di SMK 3 sebagai kepala security di keamanan di SMK 3, aku punya gaji bulanan. Aku punya kehidupan sehari-hari yang harus dipenuhi. Kembali kedua imajinasi tadi. Abah pengen kalian berani belajar mengutarakan apa kira-kira. Jangan terlalu salah. Ada dua imajinasi yang ditawarkan. Menurut kalian, imajinasi pertama apa? Imajinasi kedua apa? Ya, pakai jangan pakai trik apa? Trik ada dua. Jangan ini terus, jangan nah, jangan Syakira terus, Syakiri lah, nah, atau Sakarbu, atau Syasyae gitu, nanti Syakira. Kalau yang 20 orang yang ngomong satu, ngapain aku di sini? Ini kayak Mbak Yaya
stres. Orang-orang teater butuh orang-orang yang stres, kayak Kang Gelis. Butuh orang-orang yang gila. Setelah waktu dia kelas 12, orang tuanya kan disuruh datang semua kan, kakak-kakak itu. Jadi apa sih? Printing gitu ya, acara printing itu. Sejak itu, Kak Gelis boleh keluar malam latihan. Di rumah apa? Rumahku itu di belakang ada kolam renang, jadi kalau kalian capek, kalian bisa berenang di belakang. Ini aja, udah pernah pulang ya? Belum kan? Berapa kali? 2 kali. Dia belum berenang di belakang. Nih, teater malam, ada kolam renang di belakang. Ya? Bukan di kolam renang, kawannya belum pernah ke belakang, kok ngintip aja nih. Kolam renang. Syakira, kalau Syakira dari awal latihan, aku datang, aku bisa jadi contoh di depan kalian. Tapi walaupun Syakira nggak ada, nggak apa-apa, ada Kak Chris, ada Kak Lentera. Kak Lentera menolong dia waktu itu ikut backpacker, ikut sama Abah juga. Aku yang dapat dia pentas. Yang nama siapa? Nama Kejora dan SMA 4. Kalau aku ini cuma dapat bangga-bangganya aja. Aku tuh bangga tiba-tiba lahir 20 aktor dan aktris dari Kejora. Amin, mudah-mudahan. Tapi jangan malu, jangan males, happy. Kau dari tadi ngelamun, bayangin aku ada di sampingmu, aku ya mau aja, cuman aku yang mikir dong. Aku kerja dulu untuk ngasih biaya hidup kamu. Gak boleh malu Syakira, ya apa happy? Gak boleh. Teman-teman teater haram. Hukumnya kalau malu ini wajib, tapi di panggung, jangan di kantin. Nanti ada cowok nggak jadi deketin kau, malu dia. Tapi harus pede. Ini berapa Bu? Oke. 5 Bu. Bungkus plastik, lalu Bu. Ini tadi Bu. Oh, tinggalan Bu aja. Lalu Bu lain Bu ya. Nggak boleh. Itu kalau di panggung sah. Itu namanya proses kreatif. Harus sombong. Bagaimana ya? Bagaimana kita putus. Setelah lo pentas, gara-gara karakter yang dimainkan putus, berarti lo berhasil. Baru 1 bulan. Hendrik, berhenti. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Kau tidak bisa menuduhku begitu saja. Ini karakter yang dimainkan. Hendrik, berhenti. Kalau tidak, ya udah apa-apa, pergi. Kalau kita di panggung, ini vokal, power, audiotik. Oke, lihatin yang di luar, lihatin sombong. Ya udah tampan. Ya tampan lu. Makan di situ ya. Pandai. Makan di situ. Nasi 1, kakaknya silang. Woi, nasi 1. Ada satu deh. Oh, itu orangnya pindah. Ya itu. Jadi teman-teman, untuk jadi aktor itu susah-susah gampang. Aktor, tokoh, kemudian yang paling sulit adalah karakter. Membangun karakter. Ketika kalian membangun karakter, ada 3 yang dihadirkan: psikologi, fisiologi, dan sosiologinya. 3 ini berat dan tidak gampang. Iya berat. Itu sama aja ketika Rara memilih Rizky sebagai cowok. Berarti kan lu udah paham kan karakter dia. Dia baik hati, dia rajin sholat, dia kalau pulang sekolah langsung pulang. Ketika dia berbicara dengan lu selalu bicara apa aja ya.
Safira. Sevina, lu bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba lu jadi dokter kandungan? Harus paham bahasa tubuh seorang dokter, bagaimana menghadapi pasien, bagaimana berbicara kepada pasien, usianya berapa, harus memahami, dan dia harus hati-hati. Pasien A, B, C, D, itu pasien A, B, C, dan D itu berbeda cara perlakuannya. Makanya Sevina itu harus kaya dengan referensi. Kalau tidak kaya dengan referensi, minimal nonton. Nonton itu adalah referensi. Nah, kalau kalian jarang ketemu melihat pertunjukan teater secara langsung, minimal nonton YouTube. Minimal. Nah, itu tadi ada Kapitra, ada Kak Fadli, ada Kak Jo. Mereka itu bertiga, kecuali Kak Kapitra. Nah, kalau si Kak Fadli sama si Kak Jo itu kemarin nemenin Kak Gelis pentas monolog di Palembang. Bayangin, Kak Gelis monolog SMA 4 di Palembang, ditonton dengan mahasiswa SDKIP PGRI Palembang dan masyarakat umum. Kak Gelis, aku bangga sebagai abahnya. Apa yang dia bicarakan? Aku nggak tahu banget, pokoknya aku terima kasih banget buat abah yang udah ngizinin aku ngajarin sampai kemarin. Pokoknya aku nggak bisa ngomong banyak apa-apa. Pokoknya abah love banget deh. Aku dengar kalimat itu udah bangga gitu. Kami ini emang kalian mau teman yang pemalu? Dapat apa? Dapat apa dari teman pemalu? Buang aja dia, ngapain? Buang aja, buang. Kami nggak buang si Irsan, nggak. Lu bukan dibuang, nanti buangnya. Kalau sekarang kami pertahankan dulu. Nanti tanggal 25, lu hilang aja lah, nggak apa-apa. Ya, nanti tanggal 25 lo orang nggak usah tegur dia. Anggap aja kalau kamu. Tapi ketika kalian 19 orang mengudahin dia, dia semakin gagal ya. Oke, gua buktiin sama lo orang kalau gua bertahan di atas itu orang. Gua akan singkirkan kalian semua. Nah, kalian berusaha menyingkirkan, konflik muncul, bertubi-tubi konflik muncul, jas. Kalian solid, gua keluar bertahan di orang. Ngerti nggak ya? Berangkat dari konflik, masalah besar, konflik memuncak, jeder, muncul. Udah deh, kita kumpul bareng, kita lingkar, kita ngobrol, kita selesaikan persoalan. Tiba-tiba 20 orang solid. Gila. Ya terpaham betul. Ya terpaham pindah jadi orang. Ya, gua pindah jadi orang. Ya, kejar gua tadi malam pagi. Gitu. Tapi apa iya bertahan 3 bulan jadi orang? Kita cek sebulan. Capek Sakira, latihan ayo latihan gitu. Ya, Sakira mah, gue pengen banget latihan. Lu gak usah cari temannya. Kalau lu mau pengen banget, kalau latihannya gak usah pakai alat, gue udah tahu rasanya apa, punya. Malu dan latihan, siapa? Di mana? Sevina. Kalau teman-teman yang sekarang ini pengen benar-benar, aku mau ngomong A sampai Z, mau pakai kata-kata mutiara apapun, aku mau pertahankan nama ini sampai detik ini. Itu perjuangannya panjang. Gak tahu pakai itu. Alhamdulillah, gak ngerti juga. Makanya aku bilang sama mereka, aku belum bisa bayar mereka. Mereka bisa ke Palembang pakai travel bisa. Siapa bilang travel BP kan 500, BP dan lebih ya travel ya. Bisa mereka ke Palembang, tapi mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih. No.
Dan kalian nggak boleh mencuri ruang penonton, nggak boleh. Mencuri ruang penonton tidak boleh. Ketika kalian memainkan sebuah peran, ketika di atas panggung nggak boleh sadar. Maksudnya sadar banget. Cowok nonton nggak boleh. Aduh, cewek yang boleh nanti ngeliatin gua terus nggak boleh. Pokoknya Alif ya. Alif makanya sebagai seorang profesor. Ada cewek, dia tahu kalau cewek itu demen banget sama dia gitu. Terus tiba-tiba dia mencuri ruang penonton, nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus adalah profesor, nggak boleh. Ketika kalian sudah masuk ke dalam karakter, tinggalkan namamu. Nama kalian tinggalkan, nggak boleh ada lagi yang namanya Fiona. Nggak boleh, nama Fiona nggak boleh lagi. Kau adalah ibu rumah tangga yang dulu dari anak. 2 menit kita coba ya, 2-3 menit lah. Ya. Pada prinsipnya, boleh lihat ke sini dulu sebelum kita mulai. Nah, pada prinsipnya, kata kuncinya adalah melihat. Cek satu, wih guys, lihat suara tuh. Enakan ini ya, ini ya. Dulu suara malah gak nyaman ya. Dulu dalam melihatnya jangan, nggak boleh. Hanya sekedar melihat saja. Nggak usah lihat apa, lihat yang di depan aja. Biarkan aku yang melihat kalian. Biarkan aku yang melihat kalian. Nah, ini yang dilihat beda. Lihat matanya, kau berusaha mencari melihat yang lain kan? Bukan lihat matanya. Lihat matanya. Tetapi indikasi yang terlihat oleh matamu adalah kau mengalihkan penglihatan sehingga itu membuatmu mampu melihat dengan baik dan benar. Nah, itu artinya kau melihat dengan maksud dan tujuan, nggak boleh. Ya, hanya kau yang bisa merasakan